Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Jalan Nyantrik bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja, dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah teman-teman, tadi saya dari kawasan Tugu Yogyakarta, kali ini mau menuju ke Benteng Fradeburg. Dari Tugu Yogyakarta lurus saja ke selatan, memutar sampai di Kleringan ini, berbelok ke kanan, terus ke Malioboro, berjalan lurus saja ke selatan sampai ujung di kawasan titik nol. Kiuris dulu di sini. Tetapi Benteng Fradeburg ini masih berada di Jalan Margomulyo nomor 6 Yogyakarta. Langkah saya berhenti di sini di halaman depan Benteng Fradeburg Yogyakarta. Saya memandang sekeliling. Inilah pintu utama halaman depan Benteng Fradeburg Yogyakarta yang menyimpan peristiwa-peristiwa bersejarah. Nampak di depan berhadapan langsung dengan Gedung Agung yang sekarang. Kembali lagi ke halaman depan Benteng Fradeburg, nampak instalasi air mancur. Langkah saya membawa saya untuk berkeliling mengitari Benteng Fradeburg Yogyakarta. Ini di halaman selatan. Di halaman sisi selatan, kira-kira sekarang ini pukul 5 sore lebih. Matahari sudah nampak di ufuk barat. Masih di sisi selatan, halaman Benteng Fradeburg. Harus kita bawa tiket ya. Saya naik ke tangga, penasaran melihat ternyata ada kolam di belakang tulisan Benteng Fradeburg sisi selatan. Masih di sisi selatan, memandang ke arah barat. Melansir dari Dinas Kebudayaan Yogyakarta,
mengenai benteng Fradeburg. Setelah Keraton Yogyakarta berdiri dan berkembang, ada pasar, ada masjid, ada alun-alun, maka pihak Belanda timbul kekhawatiran, lalu meminta izin kepada pihak keraton untuk membangun tempat peristirahatan dengan dalih menjaga keamanan. Dibangun pada tahun 1760 di bawah pimpinan Gubernur Johannes Sibuk. Diresmikan menjadi benteng company, diberi nama Rustenburg, yang artinya tempat beristirahat. Pada tahun 1867, Yogyakarta mengalami gempa hebat, sehingga benteng memerlukan perbaikan. Setelah diperbaiki menjadi kokoh oleh Daendels, diganti nama menjadi Benteng Fradeburg, yang artinya perdamaian. Maksudnya dengan pihak keraton. Seiring dengan berjalannya waktu, Inggris menguasai pada tahun 1811. Ini dimungkinkan karena pada waktu itu Belanda memberlakukan open door politik, yaitu politik terbuka untuk bangsa Eropa datang ke Yogyakarta untuk mengelola perkebunan tebu dan pabrik gula. Atas perintah Jenderal Stamford Raffles, pada masa ini terjadi geger sepoi. Tanggal 18 hingga 20 Juni 1812. Tentara Inggris dan pasukan India menembaki dengan meriam dan peluru Benteng Baluwerti sisi timur Keraton Yogyakarta hingga jebol dan merantas harta dari keraton. Lalu pada tahun 1942, Jepang menguasai Yogyakarta dan mengambil alih Benteng Fradeburg. Benteng Fradeburg beralih fungsi menjadi markas, gudang senjata, dan tawanan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Benteng Fradeburg diambil alih oleh militer Republik Indonesia. Tetapi Belanda melakukan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948. Benteng Fradeburg dikuasai oleh pasukan Belanda tahun 1948 hingga 1949. Belanda menjadikan Benteng Fradeburg sebagai markas tentara, dinas rahasia, markas batalion, dan menyimpan perbekalan alat tempur. Oleh karena itu, serangan umum 1 Maret 1949 menjadikan Benteng Fradeburg sebagai salah satu sasaran serangan dan berhasil ditaklukkan pada 29 Juni 1949. Tentara Belanda dipaksa mundur dari Yogyakarta setelah bangsa-bangsa di dunia mengakui secara de jure atas kedaulatan negara Republik Indonesia. Pengelolaan Benteng Fradeburg dipegang oleh Angkatan Perang Republik Indonesia.
Pada tahun 1992 hingga sekarang, Benteng Fredebuk dijadikan museum khusus perjuangan nasional dengan nama Benteng Fredebuk oleh Mendikbud pada waktu itu, Profesor Dr. Fuad Hasan. Diberi nama Benteng Fredebuk, menempati tanah seluas 46.000 meter lebih. Yang kira bahaya. Penasaran saya naiki tangga ini melihat ada apa di atas. Ternyata sebuah tempat ruang rapat. Saya berjalan terus. Langkah saya membawa saya untuk menaiki tangga ini. Aduh. Jangan dari situ, di sini aja lo. Woi. Lampu dari mati ya. Memandang sekeliling. Melihat pemandangan di sisi selatan. Ternyata cukup bagus dan luas. Nampak bangunan Bank Indonesia, kantor pos, Bank BNI. Saya terus berjalan. Bangunan ini cukup kokoh. Model bangunan dan jendela yang lebar serta pintu-pintu yang lebar tinggi. Berbeda jauh dengan rumah-rumah penduduk pada waktu itu. Ini halaman tengah dari Benteng Fredebuk yang sekarang dijadikan sebagai bangunan heritage. Nampak banyak wisatawan.
Ini pintu utama dari Benteng Fradeburg menghadap ke barat. Mana ditanyain? Meriam sisa peninggalan kolonial. Bisa dilihat jarak tembaknya menghadap ke keraton. Saya sudah masuk di diorama 1, yaitu mengenai peristiwa bersejarah sebelum masa kemerdekaan. Museum ini bukan museum yang kuno, sudah dilengkapi dengan layar sentuh. Nampak di layar diorama mengenai Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro, buku-bukunya, pelana kuda, kudanya sekalian, pengikutnya, pusaka-pusakanya yang sangat tangguh pada waktu itu. Dimungkinkan berganti nama menjadi Benteng Fradeburg karena ada peristiwa ini. Antara lain perlawanan-perlawanan bangsa Indonesia yang tidak bisa diremehkan. Diorama mengenai Pangeran Diponegoro di Goa Selarong menyusun strategi untuk perlawanan menghadapi kolonial Belanda. Rupanya ini di diorama 1 mengenai peristiwa-peristiwa bersejarah sebelum masa kemerdekaan. Ada perang Pangeran Diponegoro, berdirinya Taman Siswa, berdirinya Muhammadiyah, penggiat perempuan. Dalam perundingan ini, delegasi Republik Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Rum dan Belanda diketuai oleh Dr. J.S. Van Rooyen. Keikutsertaan pemerintah Republik Indonesia dalam perundingan ini bukan tanpa syarat. Pihak pemerintah Republik Indonesia menuntut agar para Belanda ditarik dari wilayah Yogyakarta. Akhirnya, Belanda Ini diorama mengenai rute perang Jenderal Besar Jenderal Sudirman. Ternyata cukup jauh. Padahal beliau sedang sakit.
Teman-teman, bisa saya simpulkan setelah saya berkeliling di Benteng Fradeburg bahwa diorama 1 mengenai sejarah perjuangan bangsa sebelum kemerdekaan. Ada perang Pangeran Ponegoro, berdirinya Muhammadiyah, berdirinya Taman Siswa, penggiat perempuan, serta kedatangan tentara Jepang. Diorama 2 mengenai peristiwa sejarah sejak kemerdekaan hingga agresi militer Belanda tahun 1947. Diorama 3 menampilkan peristiwa sejarah sejak perjanjian-perjanjian disepakati Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Diorama 4 mengenai sejarah Indonesia sejak masa Orde Baru. Ada pemilu 1951, ada konferensi Kolombo, ada peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Saat ini bangunan Benteng Fradeburg menjadi bangunan heritage di Yogyakarta. Keberadaannya menyimpan banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah di kota perjuangan kota Yogyakarta. Yang diakhiri dengan serangan umum 1 Maret 1949. Sehingga bangsa-bangsa di dunia mengakui secara de jure atas kedaulatan negara Republik Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.